Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnaini, mahasiswa PBD Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Kramat Riyadi, bidang studi bimbingan dan konseling dengan nomor induk mahasiswa D245720317. Hari ini Selasa tanggal 22 Juli tahun 2025, saya akan melakukan praktek uji kinerja di SMP Sunan Giri 1 Giri Banyuwangi dengan tema pengembangan bakat dan minat. Ini KTP saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat ya. Kelihatannya kalian sudah mulai lelah ya. Dan kita semua pastinya sudah lelah karena mulai pagi kita melakukan aktivitas di sekolahan kita tercinta ini. Oleh sebab itu, izinkanlah pada kesempatan ini Pak Husni untuk mencoba membantu mengembalikan semangat kalian ya. Jadi meskipun saat ini suasana sudah siang, tapi kita kembalikan seakan-akan suasana pagi. Bagaimana caranya? Begini, nanti ketika Pak Husni bilang semangat pagi, kalian menjawab tetap semangat seperti pagi. Siap belajar gitu ya. Oke, bisa? Bisa nggak? Oke, coba dijajal. Semangat pagi. Tetap semangat seperti pagi. Siap belajar. Coba ulangi, ada yang masih belum gerak. Semangat pagi. Tetap semangat seperti pagi. Siap belajar. Baiklah anak-anakku, untuk hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal. Dan sebagaimana biasa, sebelum kita melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal ini, alangkah baiknya kita dahului dengan berdoa terlebih dahulu. Dan siapa yang bisa atau bersedia untuk memimpin doa? Ya, silakan, Haikal. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalik. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi waftah li abwabil ilmi wa zayyinni bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartas samawati wal arda abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa itu nanti kegiatan kita ini menjadikan kegiatan yang setidaknya bisa membawa manfaat ya. Amin. Untuk kita semua ke depannya. Untuk selanjutnya anak-anak, Pak Husni akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya dengan mengabsen. Ya. Baik, saya panggil satu persatu dahulu. Ani Sultania, Ada. Asti Nabaulia, Ada. Ayu Lestari, Ada. Bilkistina, Hadir. Dani Prasetyo, Ada. Dewi Lutfi, Hadir. Diki Fajar Maulana, Ada. Dimas Lutfi, Ada. Elja Almaira, Ada. Intan Amalia Putri, Ada. Lulu Nirwati, Ada. Lutfi Ahli Putra, Ada. Muhammad Nasrullah, Ada. Muhammad Indi Najmu Sakib, Ada. Muhammad Irfan Sidni, Ada. Najwatul Umroh, Ada. Nufa Rifki, Ada. Nur Azija, Hadir. Putri Diana, Hadir. Ratih Putri Sugiarto, Ada. Rojikul Huda, Ada. Utami, Ada. Wisnu Haikal, Ira Handayani. Ada. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Tepuk tangan dong untuk baiklah anak-anakku, untuk bimbingan klasikal kita kali ini kita akan mengangkat
tema pengembangan bakat dan minat. Di mana pada kesempatan ini Pak Usni mengambil judul Who Am I? Ada yang tahu apa itu Who Am I? Tidak tahu nggak Who Am I itu apa? Siapa? Siapa saya? Yuk kenali diri dan bangun identitas positif. Kenapa demikian anak-anak? Nah, ini ya, saya artikan dulu. Ya. Jadi begini anak-anak. Pausni sengaja mengangkat tema pengembangan bakat dan minat ini tujuannya supaya kalian bisa lebih mengenali diri kalian masing-masing. Caranya bagaimana? Ya muhasabah, introspeksi, ya membaca diri kalian. Siapa sih aku? Ya kan? Apa sih yang aku bisa? Mengapa sih aku harus begini? Aku mesti begitu? Itu dipertanyakan. Tujuannya apa? Supaya ketika kalian sudah mampu mengenali diri kalian sendiri, mampu memahami apa bakat dan minat yang ada pada diri kalian, ya, maka nanti harapannya akan mampu membentuk atau membangun identitas positif buat diri kalian sendiri. Sehingga kalian bisa lebih percaya diri, menjadi ya kan versi diri kalian sendiri, menjadi versi terbaik bagi diri kalian sendiri. Ini penting Pak Usni sampaikan anak-anak. Kenapa? Sebab banyak anak-anak seusia kalian atau yang lebih usia dari kalian di ruangan sana atau mungkin di sekolah kita, ya kan, yang memiliki segala bakat dan minatnya, tetapi tidak tahu bagaimana cara menempatkannya. Sehingga apa yang terjadi? Bukannya identitas positif, bukannya kesan atau image, value, penilaian yang positif yang didapatkan. Justru kadang-kala yang didapatkan adalah kesan, image, dan penilaian yang negatif. Mau nggak semacam itu? Tidak kan? Oleh sebab itu tujuan untuk mengenali diri kita sendiri supaya kita tahu harus dibawa kemana. Kalian itu semestinya hal-hal image, kesan yang terjadi pada teman-teman kalian, ya kan, yang itu terjadi dalam kesehariannya. Ini contoh, ya. Contohnya apa ini? Siswa mencoret-coret dinding sekolah. Ada nggak yang semacam itu? Punya hobi mencoret-coret itu? Ada. Ya. Jadi ketika ada bapak dan ibu gurunya sedang ada di dalam kelas, sedang memberikan penjelasan, ya kan, teman-temannya sudah sibuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, dia seakan-akan mengerjakan juga. Tapi ketika diteliti bukunya, buku tulisnya, buku tugasnya isinya apa? Bukan jawaban, tapi gambar. Tapi itu lukisan. Nah, anak-anak yang semacam ini, ya kan, kadang-kala mendapatkan nilai, mendapatkan kesan, mendapatkan identitas yang tidak baik. Dianggap anak-anak yang tidak menghargai fasilitas, suka merusak fasilitas, kan gitu. Yang dalam istilahnya itu adalah vandalisme, ya kan? Yaitu mereka-mereka yang suka merusak fasilitas itu. Padahal sesungguhnya dia itu kan punya bakat seni, berarti, ya kan? Ya. Suka melukis, suka menggambar, itu kan butuh imajinasi, ya enggak? Ya. Butuh ilustrasi. Jangan kalian sampai istilahnya mudah menjustifikasi, ngejas, ya kan, menilai teman-teman kalian yang semacam itu. Tukang mengotori kelas, tukang mengotori tembok, jangan dulu. Hargai dia, berarti dia punya bakat seni. Justru ajak dia itu untuk ikut komunitas seni, ikut seni lukis, ya kan, ikut seni kaligrafi misalkan, ya kan. Banyak contoh-contoh di luar sana teman-teman kalian, ya kan, yang dengan hanya bermodalkan kanvas dan tinta, ya kan, mampu menghasilkan sebuah mahakarya yang itu ada nilai komersilnya, bisa dijual belikan, dan nilainya tidak hanya jutaan,
puluhan bahkan ratusan juta. Ada nggak kalian menemukan semacam itu? Ada. Yang lagi viral ini ya, yang sedang viral saat ini. Anak usia 11 tahun. Berarti kalau hitungan kelas 7 kelas 1-nya itu 7 tahun, berarti dia kelas 5 kan? Ya kan? Nah, itu anak usia 11 tahun ya kan, dengan kesenangannya, dengan bakatnya, ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya dia menjadi duta wisata Kepulauan Riau. Kenapa? Karena mampu memperkenalkan Kepulauan Riau lewat gerakannya itu. Yang kalau perlunya itu gerakannya kalau nggak salah, ya kan? Gitu lah, gitu ya. Ya, siapa itu? Jika ini saya kasih contoh. Nah, ya kan? Nah, ini Ryan akan Jika. Sehingga akhirnya dia meskipun masih SD itu sudah dapat penghasilan anak-anak. Dikasih beasiswa berapa? 20 juta. Ada yang di sini yang punya uang jajan 20 juta. Pengen nggak mendapatkan uang 20 juta itu? Ya pengen, jangan kalian pasti juga pengen. Iya kan? Itu dia karena kenapa kok demikian? Bangga. Pemerintah Provinsi Riau itu bangga karena apa? Wisatanya diperkenalkan lewat viralnya Dika ini tadi. Sehingga banyak tokoh-tokoh dunia, ya kan, baik itu yang dari seni maupun dari olahragawan, yang ketika pemain bola, yang ketika habis mencetak gol, selebrasinya gitu tadi, ya kan? Ya kan? Pembalap, ya kan? Marc Marquez itu, ya kan? Ketika sudah memenangkan kejuaraannya, menggunakan selebrasi arah Ryan akan DKM. Kalau bakat, keahlian yang dianugerahkan oleh Allah sejak lahir, minat, keinginan atau harapan kita. Ya, jadi bakat itu adalah kekuatan kodrat anak-anak. Iya, kekuatan kodrat. Makanya tidak mungkin Allah itu tidak memberi bakat. Semua dari kita punya bakat. Hanya tinggal kita bisa mengetahui enggak, bisa menggali enggak bakat dan minat kita itu. Iya kan? Tinggal itu saja. Tetapi bahwa bakat itu dimiliki oleh setiap insan manusia, iya, karena itu adalah kodrat ya yang sudah diberikan oleh Allah sejak lahir. Adapun minat itu lebih kepada keinginan kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Ya kan? Makanya kadang-kadang tidak sinkron kan? Ya kan? Tidak seimbang, tidak sama antara bakatnya dengan minatnya, antara keterampilannya sesungguhnya dengan kemauannya. Itu harus disinkronkan dulu. Oke, paham ya anak-anak? Baik anak-anak, ada lagi yang bertanya? Tidak ya? Kalau tidak ada selanjutnya anak-anak. Nah ini nanti ya. Selanjutnya sebagai bentuk ya asesmen ataupun evaluasi dari apa yang sudah saya sampaikan, ini ada yang namanya LKPD. Pernah dengar LKPD? LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Isinya apa LKPD ini? Ya tentang apa yang kita bahas. Di sini nanti kalian mengerjakan ya LKPD-nya ini secara berkelompok ya. Nanti kalian bentuk kelompok-kelompok, kemudian kerjakan secara kelompok, diskusikan secara kelompok ya, saling tanya. Di situ ada ya menu-menunya. Sebutkan 3 bakat terbaik Anda dan 3 hobi yang paling Anda sukai, ya kan? Apa pentingnya bakat dan minat buat Anda, gitu. Bagaimana Anda mengembangkan bakat dan minat Anda? Ya. Kemudian kesan dan pesan Anda dengan kegiatan kita bimbingan klasik kali ini, ya kan? Itu nanti diisi, ya, sesuai kelompoknya. Dan karena waktu kita yang terbatas, ya langsung saya tunjuk saja, ya kan? Nanti, atau mungkin kalian bisa, bisa bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Coba bergabung dulu dengan kelompoknya masing-masing. Coba silakan memilih memilih kelompok sudah, silakan. Ya wes, tukar, ya wes, apa-apa. Oke, ya wes, supaya nggak bosan ya duduk di situ ya. Oke, silakan. Oke, silakan dulu langsung. Ya, satu-satu. Oke. Nanti yang di depan bisa melihat ke belakang ya, bisa langsung aja menghadap ke belakang yang depan. Yang belakang biar tetap, yang depan menghadap ke belakang.
bangkunya bisa diputar dulu nggak apa-apa. Kalau nggak usah diputar ya nggak apa-apa. Sudah ya, saya bagikan ya untuk LKPD-nya. Ya. Silakan ya diisikan ya, dibagi tugas saja anak-anak. Jadi nanti ada anggota yang menjawab tentang bakat dan hobinya siapa, yang menjelaskan pentingnya bakat dan minat siapa, gitu aja ya. Dibagi tugas saja. Silakan, misalkan ada yang mau ditanyakan dari apa yang sudah didiskusikan. Ada yang mau bertanya mungkin? Ya, siap. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Ini silakan sambil tetap dikerjakan ya. Ada teman kalian yang bertanya, Pak, apa sih yang membedakan kesan dan pesan? Masalahnya di LKPD kan ada itu ya. Jadi kalau kesan itu ya, kalau kesan itu lebih kepada suasana hati kalian, perasaan kalian ketika mengikuti kegiatan ini. Bagaimana perasaan kalian? Ya kan? Bagaimana suasana hati kalian? Senangkah, bahagiakah, kecewakah, marahkah, atau apa? Kan gitu ya? Bagaimana perasaannya? Ya. Kalau pesan itu lebih kepada keinginan atau harapan. Misalkan, Pak, kalau bisa untuk kegiatan bimbingan klasikal itu dikasih hadiah, Pak. Hadiahnya apa? Makan-makan, Pak. Misalkan, ya kan? Gitu. Itu namanya harapan. Oke? Bagus ya. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada. Silakan dilanjutkan pengerjaannya. Tidak banyak kan itu ya? Ayo, mudah. Baik, mungkin ada kelompok yang sudah selesai, bisa? Ada yang sudah selesai kelompoknya? Sudah, Pak. Silakan kelompok 1 ya untuk maju ke depan mewakili kelompok yang lain. Kelompok yang lain bisa menyimak sambil menyimak dulu, ya. Sambil yang anggota yang lain tetap mengerjakan anggota yang lain. Tapi juga ada yang menyimak. Agak ke sini dong, agak ke sini. Ke sini lagi. Ambil anunya, videonya. Silakan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil LKPD. Sebutkan 3 bakat terbaik Anda dan 3 hobi yang paling Anda sukai. Untuk 3 bakat terbaik saya, menari, melukis, dan memasak. Untuk hobi, jogging, makan, dan mendengarkan musik. Apa pentingnya bakat dan minat buat Anda? Bakat dan minat penting bagi kita karena dapat membantu kita untuk mengenal diri, memilih kegiatan yang disukai, meningkatkan percaya diri, dan meraih prestasi sejak dini. Bagaimana Anda mengembangkan bakat dan minat Anda? Saya mengembangkan bakat dan minat dengan mencoba hal-hal baru, ikut ekstrakurikuler, latihan rutin, belajar dari internet atau buku, dan tidak takut gagal akan terus berkembang. Ya. Tidak takut, percaya diri. Terus. Pesan kami sangat senang mengikuti kegiatan bimbingan klasikal, selalu ada hal-hal baru dan menarik yang kami dapatkan. Pesan kami, semoga kegiatan bimbingan klasikal ini terus diadakan dan materinya makin menarik, supaya kami makin termotivasi dan siap menghadapi masa depan. Siap. Sudah? Itu aja sebentar. Baik, dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 ya, mungkin ada kelompok yang lain mau menanyakan, menanggapi, atau menambahkan. Mungkin. Saya Pak. Siap, wajib ya, wajibul huda. Silakan, wajib. Pak, untuk bimbingan klasikal ini biar lebih asik lagi bisa Pak di ruang terbuka seperti taman sekolah misalkan, karena kita kan kalau pelajaran biasa sudah setiap hari di dalam kelas. Apakah bisa bimbingan klasikal itu tidak harus di ruangan?
Masalahnya kalian kan setiap harinya sudah di dalam kelas, ya kan? Bisa nggak? Sangat-sangat bisa. Sepanjang kegiatannya itu tidak keluar daripada tujuan yang akan dicapai, sangat bisa, ya kan? Nanti bisa kita buat kesepakatan ya. Gimana? Di pinggir sungai, di bawah gunung, di tengah hutan ya, gitu ya. Nah, bisa. Jadi nanti kita sesuaikan. Ada lagi yang tepuk tangan dulu untuk ada yang lagi kelompok lain yang mau menambahkan atau menanyakan mungkin? Tidak ada. Baik, kalau begitu terima kasih untuk kelompok 1 bisa kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya untuk apa gambar LKPD-nya untuk kelompok lain gimana, tadi sudah selesai? Sudah. Kalau sudah bisa dikumpulkan ke depan. Ini ya. Terima kasih. Oke. Ya. Terima kasih. Baik anak-anakku, tadi kelompok 1 sudah menyampaikan kesan-kesannya ya. Perasaannya ketika mengikuti kegiatan bimbingan klasikal ini. Saya juga ingin tahu kan, untuk kelompok yang lain, kalau kelompok 1 kan sudah ya tadi ya, ya kan? Coba yang kelompok 2. Di sini ada emoji ya, betul, emoji namanya. Emoji 1, 2, 3, 4. Dari 1, 2, 3, 4 ini untuk kelompok 2 perasaannya ya dengan kegiatan bimbingan klasikal ini pilih yang mana? 1. Oke, kelompok 3, ayo dari emosi 1, 2, 3, 4 pilih yang mana? 1. Yang keempat dong, mana? Berapa? 1. Ya teman. Malu-malu ya, laki-laki ya. Ya untuk kelompok 4 kira-kira pilih yang mana emosinya? 1. Oh, berarti saya juga ya. Baik anak-anak ya, untuk sudah ya. Berarti untuk bimbingan klasikal ini karena kalian tadi sudah mengerjakan LKPD ya, sudah ada kelompok yang maju ke depan, ya kan? Sudah ada yang memberikan tanggapan. Berarti kita sudah pada akhir sesi, ya kan? Cuma sebelum apa istilahnya, sebelum kita mengakhiri sesi kita, di sini ada yang namanya gambar evaluasi hasil, ya, gambar evaluasi hasil. Ini nanti tolong kalian kerjakan. Intinya apa? Gambar evaluasi hasil ini anak-anak itu bagian asesmen Pak Husni sebagai guru BK. Mengasesmen kalian dalam artian sejauh mana, ya kan, tingkat pemahaman kalian, suasana hati kalian, kan gitu, wawasan kalian yang kalian dapatkan terkait kegiatan bimbingan klasikal kali ini. Nah, sehingga nanti jawabannya itu tidak ada salah benar, jawabannya semuanya benar. Hanya nanti ada poin-poinnya, ada poin 1, 2, 3 hingga 4. Di mana poin 1 kurang sesuai, poin 2 cukup sesuai, poin 3 sesuai, poin 4 sangat sesuai dengan seksama ya. Silakan daftarnya langsung bagikan ke belakang dulu. Ya, itu dibagikan ke belakang. Ya. Tuh. Kerjakan ya, Dok. Kerjakan betul. Langsung kerjakan, yang dapat langsung kerjakan sudah. Yang dapat langsung dikerjakan. Ya, yang dapat langsung dikerjakan. Silakan dikerjakan. Ya. Dikerjakan. Kerjakan. Dibaca ya, dipahami. Ya. Oke.
Dengan hati aja, dengan hati perasaan kalian. Mudah kok itu ya. Dan kalimat-kalimatnya juga tidak ada yang panjang. Sudah? Sudah selesai? Belum, ya wis, hadirkan. Baca, betul-betul diisi ya. Dan seperti bagus sih. Dicetak yang mana yang mau cetak sesuai dengan uraiannya itu. Ya. Nah, ini punya jiwa seni nih ya, warna-warni annya kontennya. Oke, sudah? Sudah, silakan dikumpulkan ke depan. Ayo, silakan minta tolong langsung dikumpulkan ke depan. Ada yang mewakili? Kumpulkan ke depan dulu. Silakan maju ke depan. Ada yang mewakili? Ya. 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 Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Anak-anakku, dengan kalian sudah mengerjakan berbagai evaluasi hasil tadi, berarti berakhir sudah kegiatan bimbingan klasikal kita pada hari ini. Dan sekali lagi, penting untuk kalian bisa memahami bakat dan minat kalian nanti. Tujuannya apa? Supaya ketika kalian bisa menggali potensi yang ada pada diri kalian, itu bukan hanya bermanfaat untuk diri kalian, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang tua, keluarga, dan semua yang ada di sekitar kalian. Itu aja untuk selanjutnya. Sebelum pausa tutup, adakah yang berkenan untuk memimpin doa penutup? Ya, silakan Do. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lada asrafna wa tub alaina taubatan silu kulla hauba wa surlana awrati wa amini rawati wa firli walidina rabbi wa maulidina wal ali wal ihwani wa sairil ibadi wa kulli dina habba au jiratin au subba wal muslimina ajma amin ya rabbi isma fadlan wa judamanna la bitisabina il mustafa rasuli nuda bi kulli suri salla wa sallama rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi adada tasisibbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi walhamdulillahi fil badi wa tanahi. Demikian kurang lebihnya apa mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.